Hello guys! Sejak penemuan pesawat, kita tidak lagi bergantung pada transportasi kapal yang memerlukan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan untuk mencapai tujuan. Dengan pesawat, kita dapat mengelilingi dunia, bahkan bagian terjauh dari planet sekalipun dapat dicapai dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun, tahukah kalian bahwa ada berbagai pesawat yang didesain dengan bentuk unik dan tidak biasa? So, langsung saja, berikut adalah daftar pesawat terbang dengan bentuk aneh yang benar-benar ada di dunia. Ryutan Boomerang. Pesawat ini dibuat pertama kali pada tahun 1996. Pesawat ini dirancang dengan desain kembar seperti ini untuk mengantisipasi jika terjadi kegagalan mesin pada salah satu badan pesawat. Harapannya, jika terjadi kegagalan mesin pada salah satu mesin, maka mesin yang lain dapat menyelesaikan. Karena dilengkapi dengan mesin ganda, jika salah satu mesinnya rusak, akan ada efek yang sangat merugikan pada penanganannya. Meski berbentuk tidak biasa, pesawat ini dapat terbang secara aman, bahkan jika salah satu baling-balingnya tidak berfungsi. Pesawat jenis ini memiliki ruang untuk 1 pilot dan 4 penumpang dengan panjang mencapai 9,3 meter dan lebar sayap 11 meter dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 500 km per jam dan jangkauan 3.803 km. Solar Impulse. Solar Impulse dibangun oleh perusahaan Swiss dengan rencana menjadi pesawat pertama yang mengelilingi dunia menggunakan tenaga surya sebagai satu-satunya sumber energi. Pesawat ini hanya memiliki 1 kursi, dapat lepas landas tanpa bantuan, prototipe pertama terbang pada tahun 2009. Belajar dari pesawat pertama, pesawat kedua kemudian dibangun dengan lebih banyak panel surya yang akan mencetak rekor program dalam mengembangkan pesawat tenaga surya. Menelan biaya sekitar 170 juta dolar atau setara dengan 2,5 triliun rupiah, dan setelah menyelesaikan bagian kakinya selama 16 bulan, proyek ini berjalan sukses dengan pesawat menyelesaikan perjalanan 42.000 kilometernya. Pesawat ini dikenal sebagai The Solar Impulse 2 yang memiliki panjang 22,5 meter, lebar sayap 72 meter, dan tinggi 6,4 meter. Pesawat ditutupi dengan 17.242 sel surya di bagian sayap, tempat bahan bakar, dan ekornya. Kecepatan tertinggi pesawat mencapai 140 km per jam. Tetapi dengan kecepatan jelajah hanya 90 km per jam dan 59 km per jam pada malam hari. Well, ini memang bukan modal transportasi tercepat karena inti dari produksinya adalah teknologi ini dapat dikembangkan dan digunakan di masa depan. Super Guppy. Super Guppy adalah nama sebuah pesawat angkut raksasa hasil karya Aerospace Lines yang masih beroperasi hingga saat ini. Pesawat ini memiliki bentuk aneh seperti ikan gupi gendut dan oleh karena itu julukan tersebut melekat padanya. Ukuran dan bentuknya berfungsi untuk mengangkut kargo dalam jumlah dan ukuran yang sangat besar, seperti badan pesawat atau kendaraan antariksa yang tidak bisa diangkut oleh pesawat kargo biasa. Guppy sebenarnya penting untuk program Aval Amerika Serikat karena menjadi satu-satunya pesawat yang mampu mengangkut SIVB atau tahap ketiga dari roket Saturn V. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan jelajah 483 km per jam, bahkan membawa beban hingga 24.500 kg sekalipun.
Concorde. Hanya ada 2 desain pesawat penumpang supersonik yang pernah digunakan, dan Concorde sejauh ini yang paling sukses dan terkenal. Pesawat ini dikembangkan sebagai proyek kolaborasi antara Inggris dan Prancis yang pertama kali digunakan secara komersial pada tahun 1976. Luar biasanya, pesawat mampu mencapai 2 kali lipat kecepatan suara dan memecahkan rekor perjalanan tercepat antara New York dan London hanya dalam 2 jam 52 menit. Segala sesuatu tentang Concorde dirancang khusus untuk kecepatan. Ruang yang relatif kecil hanya dapat menampung hingga 128 penumpang kala itu. Bahkan biaya produksinya sangat mahal. Harga tiketnya sendiri mencapai $13.000 atau setara dengan 196 juta rupiah. So, ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menghemat waktu penerbangan mereka. Beberapa kecelakaan yang pernah terjadi membuat Concorde akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2003. Beat BD-5J. Kita semua mungkin bermimpi untuk mempunyai sebuah pesawat pribadi yang dapat membawa kita pergi kemana saja. Tentunya masa depan seperti itu tidak dapat terwujud dalam waktu cepat ya. Tapi mimpi itu telah menjadi kenyataan untuk beberapa orang karena pada tahun 1971 muncullah Beat BD-5J yang didesain oleh Jim Beat asal Amerika. Pesawat mikro ini tersedia dalam bentuk kit sehingga pemilik dapat menggabungkannya sendiri. Meluncur dengan mesin 70 tenaga kuda hingga panjang 4 meter, lebar sayap 6,5 meter, ruang dalam pesawat hanya untuk 1 pilot di kursi yang dapat dilipat. Pesawat dapat mencapai kecepatan tertinggi 373 km per jam dengan jangkauan di bawah 1.600 km. Meski digembar-gemborkan sebagai penerbangan pribadi masa depan, faktanya hanya 150 pesawat jenis ini yang pernah dibuat, dan 30 diantaranya diperkirakan masih beroperasi. Satu variasi desainnya memegang rekor sebagai pesawat bermesin tunggal paling ringan yang pernah ada, dengan berat hanya 163 kg. Seandainya perusahaan tidak bangkrut selama produksi kit, dunia transportasi mungkin akan jauh berbeda dari saat ini. V-22 Osprey. V-22 Osprey dibangun oleh Boeing dan Bell Helicopters untuk Amerika Serikat dan merupakan pesawat tilt-rotor yang dapat lepas landas dan mendarat baik secara vertikal maupun horizontal. Pesawat ini didesain didasarkan pada gabungan dari pesawat udara dan helikopter tradisional. Meski penerbangan pertama terjadi pada tahun 1989, mereka pertama kali memasuki dinas militer pada tahun 2007. Sejak saat itu, pesawat terlibat dalam misi di seluruh dunia di tempat-tempat seperti Irak, Kuwait, dan Afghanistan. Pesawat membutuhkan 3 atau 4 orang yang dapat membawa tambahan 32 penumpang di bagian belakang. Selain itu, V-22 dapat membawa peralatan seberat 9.072 kg, bahkan kendaraan darat jika diperlukan. Memiliki panjang 17,5 meter dan lebar sayap 14 meter, kecepatan tertinggi pesawat ini mencapai 508 km per jam dengan jangkauan 724 km. Rotor juga dapat dilipat dengan mudah untuk membuatnya lebih efisien dan dilengkapi dengan teknologi terbaru dalam pertahanan dan penanggulangan seperti adanya senapan mesin M240 dan minigun U-17.
Pesawat ini diketahui dapat adaptif dan juga rencananya akan digunakan dalam misi yang lebih luas di tahun mendatang. Voyager. Penggunaan pesawat meningkat secara dramatis selama abad ke-20. Tak peduli desainnya, masing-masing dibatasi oleh jarak terbangnya yang tidak cukup efisien untuk membawa lebih banyak bahan bakar. Baru pada tahun 1984, penerbangan keliling dunia pertama kali terjadi tanpa berhenti atau mengisi bahan bakar. Rekor tersebut dipecahkan oleh model Rutan 76 Voyager yang desainnya pertama kali disketsakan di atas serbet dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan pembuatan pesawat tersebut. Terbuat dari fiberglass dan juga serat karbon, berat pesawat mencapai 1020 kg ketika bahan bakar terisi penuh. Panjangnya hanya di bawah 9 meter dan memiliki lebar sayap di bawah 34 meter, dengan jangkauan maksimum teoritis yang mencengangkan, yakni hampir 40.234 km. Voyager diterbangkan oleh Dick Rutan dan juga Jaina Yeager menuju pangkalan angkatan udara Edward di Gurun Mozev pada bulan Desember 1986. Penerbangan tersebut memakan waktu 9 hari, 3 menit, dan 44 detik yang juga merupakan rekor ketahanan penerbangan dengan jarak tempuh 42.431 km pada ketinggian rata-rata 3.353 meter. Itu berarti mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan rata-rata 196 km per jam dan membuktikan bahwa dengan desain yang tepat penerbangan bisa jauh lebih ekonomis. Proteus Model 281. Proteus adalah pesawat eksperimental hasil desain dari Burt Rutan. Bentuk pesawat ini memang tidak biasa. Pesawat ini menggunakan 2 buah sayap atau disebut dengan tandem wing dengan lebar 23 meter. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimal 504 km per jam. Proteus digunakan untuk menguji telekomunikasi high altitude dan pesawat ini hanya digunakan 1 buah pada tahun 1998 dan masih beroperasi hingga saat ini. Nah, itulah daftarnya guys. Gimana nih menurut pendapat kalian? Yuk tulis di kolom komentar. Kritik, saran, dan pendapat kalian. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.